Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rivaldi Pasaribu dengan NIM 2021 01027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ataupun menyampaikan materi pada chapter 5, yaitu mengenai Common Recruiting Source ataupun sumber perekrutan tenaga kerja secara umum. Yang mana tujuan daripada saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, kembali ke topik awal pembahasan tadi mengenai sumber-sumber perekrutan tenaga kerja secara umum. Dalam buku Human Resource Management Second Edition by Greg L. Stewart dan Chandan G. Brown, di sana menyimpulkan bahwasannya terdapat 6 sumber-sumbernya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama adalah job posting ataupun posting pekerjaan. Nah, biasanya pada sumber ini menggunakan komunikasi sebuah perusahaan untuk mengkomunikasikan lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, biasanya juga sebuah perusahaan itu memiliki website ataupun sosial media mereka. Nah, di sanalah mereka memposting lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya yang kedua, yaitu employee referral ataupun referensi pekerjaan. Nah, sumber yang kedua ini lebih mengarah kepada seorang karyawan yang sudah bekerja di sebuah perusahaan yang kemudian memberikan saran ataupun rekomendasi baik itu teman ataupun kenalan, kerabat yang tentunya memiliki kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan yang inginkan, yang kemudian nanti akan direkomendasikan kepada perusahaan ia bekerja. Nah, metode ini juga memiliki 4 keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama, sumber ataupun metode ini itu lebih relatif murah dalam hal biaya. Kemudian lebih cepat juga dibandingkan dengan sumber ataupun metode yang lainnya. Kemudian calon pekerja itu lebih cenderung menjadi karyawan yang loyal dan selalu mencoba memberikan yang terbaik. Kemudian keuntungan yang keempat, yaitu sang karyawan yang memberikan saran tadi tentunya akan menjadi lebih berkomitmen kepada perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian yang ketiga adalah print advertising ataupun iklan cetak. Nah, di zaman ketika teknologi belum menguasai semua aspek kehidupan, salah satu sumber utama pelamar kerja dalam mencari lowongan adalah melalui iklan cetak, yang mana salah satunya adalah koran. Nah, iklan lowongan pekerjaan di koran tersebut itu sangat banyak sekali dan mudah dijumpai. Nah, kemudian di samping itu juga, dengan iklan cetak ini biaya yang dikeluarkan pun relatif murah. Nah, akan tetapi di saat ini yang mana zaman teknologi yang mulai canggih, terkait iklan cetak ini sedikit menurun dalam hal peminatnya. Mengapa? Karena kita sudah bisa mengakses koran secara digital melalui smartphone kita. Sumber yang keempat yaitu electronic advertising ataupun iklan elektronik. Nah, bentuk ataupun sumber ini menggunakan internet sebagai medianya. Terlebih lagi di zaman sekarang ini yang teknologinya kian maju dan modern, tentunya pengguna internet itu ada banyak sekali. Nah, sehingga perusahaan melihat hal tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan calon karyawan yang mereka inginkan. Nah, biasanya ada beberapa website yang memang khusus memposting lowongan-lowongan pekerjaan, misalnya seperti karir.com, loker.id, dan sebagainya. Nah, salah satu keuntungan dari sumber ini adalah keefisienannya, yang mana perusahaan hanya perlu mempublish iklan lowongan pekerjaan mereka di internet. Nah, sumber yang kelima adalah employment agencies ataupun agen tenaga kerja. Nah, pada sumber yang ini terbagi lagi menjadi kedua, yaitu yang secara public dan juga private. Nah, untuk yang public itu merupakan lembaga ataupun biro-biro yang membantu mencocokkan ataupun sebagai jembatan perantara antara pekerja dengan sebuah perusahaan. Nah, biasanya juga lembaga-lembaga tersebut memiliki kantor yang mana tujuannya adalah untuk memposting informasi tentang lowongan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya, yang private.
Nah, pada yang private, metode ini perusahaan rekrutmen profesional membantu perusahaan mengidentifikasi rekrutmen untuk posisi pekerjaan tertentu dengan imbalan biaya. Nah, jadi perbedaannya dapat kita lihat pada yang private itu ada fee ataupun imbalan yang harus dibayarkan, sedangkan yang public itu tidak ada. Sumber yang terakhir atau yang keenam adalah campus recruiting. Nah, pada sumber yang ini yang menjadi objeknya tentu saja mahasiswa, baik yang belum lulus maupun yang sudah lulus ataupun fresh graduate. Nah, sebuah perusahaan biasanya memiliki hubungan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, baik itu dalam hal kerja magang ataupun sebuah penelitian. Nah, biasanya juga perusahaan akan melihat mahasiswa-mahasiswa terbaik untuk dimasukkan ke dalam perusahaan mereka. Bahkan sebelum lulus pun sudah ada yang ditawarkan kontrak kerja kepada mahasiswa tersebut. Tentunya ada banyak sekali ya faktor yang dinilai dari sebuah perusahaan, yang mana salah satunya adalah menilai kontribusi apa yang bisa diberikan kepada perusahaan mereka. Nah, mungkin untuk contoh yang lainnya seperti internship ataupun yang lainnya. Nah, itu tadi dia pembahasan dari saya mengenai sumber-sumber perekrutan tenaga kerja secara umum. Sebelumnya juga saya mohon maaf atas masih banyaknya kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan saya dalam menyampaikan materi tadi. Nah, demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.